Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Program studi Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi tahun angkatan 2017. Semoga kita pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari wabah COVID-19, dan tetap semangat dalam mempersiapkan sidang tugas akhir. Oke, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan persiapan sidang dan apa-apa saja yang harus disiapkan dan kapan sidang itu akan dilaksanakan. Baik, pertama teman-teman, minggu ini kita sedang melakukan verifikasi persyaratan persyaratan sidang yang sudah masuk ke pendaftaran. Kita akan verifikasi, kita akan cek, bila mana ada kekurangan akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mulai dari mungkin pembayaran, struk, bebas, perpus, verifikasi mungkin ada yang salah namanya, terus kemudian berkasnya kurang, fotonya salah, mohon nanti teman-teman dipersiapkan. Bila merasa kurang mangga, silakan berkomunikasi dengan kami atau dengan sekretaris kami untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di teman-teman mengenai persyaratan sidang. Oke. Lalu yang kedua yaitu teman-teman silakan sambil menunggu jadwal sidang, teman-teman silakan membuat PowerPoint presentasi. Artinya nanti sidang ini akan dilaksanakan secara online melalui Zoom dan teman-teman diwajibkan untuk membuat file presentasi. Nah, saya sudah membuat format PPT-nya, tinggal teman-teman isi di sini. Di sini judul TA-nya silakan diganti sesuaikan dengan teman-teman. Nama tinggal diedit dengan nama teman-teman. Di sini NIM-nya silakan diedit, teman-teman. Nah, di sini saya membuat 2 program studi. Jika menggunakan program studi aksesi, maka manajemen informatikanya dihapus. Jika teman-teman dari prodi MI, maka akuntansinya yang dihapus. Ini disesuaikan saja. Ini di file pertama. Kedua, latar belakang. Latar belakang di sini, teman-teman semua, ada di bab 1. Teman-teman tidak usah mengcopy paste semuanya dari laporan. Di latar belakang ini hanya poin-poinnya saja yang diambil dari latar belakang di bab 1. Jadi poin-poinnya saja, mungkin 5 poin, 5 poin, 6 poin, 6 poin. Jadi nanti ketika pas presentasi teman-teman tinggal menjelaskan secara gamblang latar belakang dari penelitian teman-teman. Nah, ini tidak usah copy paste panjangnya, biasanya itu kan copy paste dari bab 1 terus kemudian paragraf berapa copy paste. Itu tidak baik untuk file presentasi. Jadi hanya poin-poinnya saja di latar belakang yang diambil. Nanti teman-teman tinggal jelasin ketika sidang itu berjalan. Terus kemudian rumusan masalah oke, di laporan hanya 3 poin atau 4 poin, itu tinggal copy paste boleh. Nanti tinggal teman-teman menjelaskan rumusan masalahnya bagaimana secara detail di sidang nanti. Terus kemudian batasan masalah teman-teman tinggal copy paste di laporan. Jangan lupa nanti pas presentasi dijabarkan. Terus kemudian tujuan penelitian ada di laporan bab 1, tinggal copy paste, poin-poinnya saja ya. Nah, literatur review itu ada di bab 2. Nah, bab 2 silakan teman-teman judulnya apa, penelitian apa, tujuan penelitian, kesimpulan, saran. Nah, literatur review itu biasanya di bab 2, terus kemudian dia akan membandingkan penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian teman-teman atau penelitian yang sudah publish dibandingkan dengan penelitian teman-teman.
Di sini ada judul, terus kemudian peneliti. Peneliti itu namanya, nama orang meneliti. Terus media publikasinya itu adalah jurnal yang mengeluarkan. Siapa? Mungkin saja dari STEM Hikmi ada jurnalnya, terus dari yang lain juga ada. Tahun berapa? Nah, ini yang diperhatikan. Tahunnya adalah tahun terupdate 3 tahun terakhir sesuai di laporan. Terus kemudian tujuan penelitian adalah tujuan penelitian yang ada di jurnal, bukan di kita. Tujuan penelitian jurnal ini apa tujuan mereka? Kita tuliskan. Terus kesimpulannya apa? Saran mereka apa kelemahannya? Nah, perbandingan di sini bandingkan penelitian kita dengan penelitian yang sudah publish. Bedanya apa? Nah, di situ adalah pembanding. Nah, itu untuk literatur review. Kemudian metode penelitian teman-teman silakan pakai gambar aja di sini yang KDD itu, tapi mohon nanti ketika presentasi itu tolong dijelaskan alur KDD-nya pertama dari selection data, terus integrasi sama penerapan, terus sama evaluasi nanti dijebarkan atau dijelaskan. Terus kemudian data. Data ini ada di bab 3. Sumber datanya dari mana, terus kemudian data yang diambil tahun berapa, bulan apa, hari apa, terus yang diambil datanya juga berapa data, banyak atau tidak. Nah, data itu harus dijabarkan secara detail di sini. Terus kemudian lakukanlah normalisasi. Pasti teman-teman ada yang namanya normalisasi atau data yang dapat dikasih dari perusahaan atau instansi itu pure tidak bersih dari data-data yang belum siap saji atau siap dimasukkan ke dalam rapid manner, tapi melalui tahap normalisasi terlebih dahulu. Terus kemudian desain. Nah, pas tahap desain ini silakan display rapid manner. Artinya teman-teman ketika pas desain di sini, teman-teman silahkan buka rapid manner-nya. Nah, silahkan tahapannya dijelasin mulai tahap dari import, terus kemudian operator drag and drop dari dataset ke bar proses. Kemudian teman-teman silahkan sampai sedetail mungkin penjelasan di rapid manner sampai hasilnya dijelaskan. Hasilnya bagaimana didesain di sini. Nah, setelah desain terus kemudian silakan juga nyambung sama tadi desain hasil pemaparannya bagaimana. Ini nyambung dengan poin sebelumnya. Nah, terus kemudian setelah dijabarkan secara detail, nah baru kesimpulan. Kesimpulan ini kita satu paragraf boleh, pakai per poin juga boleh. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka silakan copy paste daftar pustakanya dari laporan teman-teman. Kemudian selesai, itu isian dari file presentasi. Nah, mangga disiapkan, disesuaikan dengan tugas akhir teman-teman. Oke, lanjut itu PowerPoint. Nah, kemudian hal yang disiapkan selanjutnya yaitu adalah jaringan internet. Kita tahu bahwa jaringan internet tiap desa, tiap kota itu berbeda-beda. Nah, hal yang utama adalah teman-teman silakan cross-check dulu di rumah teman-teman, jaringan yang bagus itu apa. Nah, kami dari program studi, dari akademik juga menghimbau, menganjurkan, tapi tidak mewajibkan. Tapi alangkah baiknya teman-teman silakan coba. Yang selama ini provider yang bagus adalah Telkomsel. Kami bukan promo, tapi ini ya banyak mencoba, saya juga pernah sebelum pakai WiFi tapi pakai paket Telkomsel, tapi bisa di mana-mana. Nah, saya juga sama ngalamin ketika begini internet itu. Ketika saya juga di Indramayu, saya ketika pulang rumah itu di halaman rumah kencang sinyal, tapi ketika masuk ke ruangan tamu sinyal itu mulai turun dan ketika masuk ke kamar udah tinggal berapa sinyal. Nah, itu yang saya alami, tapi ketika saya nyoba pakai Telkomsel alhamdulillah kencang lagi. Jadi itu saran dari kami. Jadi silakan dipersiapkan pakai paketnya, tinggal pilih. Nah, jaringan internet ini memakan
eh, memakan kuota, ya teman-teman siapin 10 giga minimal. Ya maksimal lah ya, karena 5 giga cukup sebenarnya sih. Cuman antisipasi aja. Kita antisipasinya itu. Lebih baik siap-siap daripada ini. Tapi 5 giga cukup, 5 giga. Nah, terus kemudian latihan Zoom. Nah, ketika internetnya kuat, kita latihan Zoom karena kita akan secara virtual. Nanti akan ada dosen penguji, ada moderator, host, nanti teman-teman presentasi. Nah, Zoom ini insya Allah akan saya latih semuanya. Saya akan latih ulang teman-teman yang yang sebelum pas bulan puasa itu akan kita latih, akan tetapi yang hadir cuman sedikit, maka hari Kamis nanti tanggal besok 11 akan dilatih jam 5 insya Allah, akan diwajibkan semuanya suruh ngikut latihan. Nah, ini yang perhatikan. Semua teman-teman wajib menginstal Zoom di laptop, bukan di handphone. Handphone bisa, akan tetapi ini kan file teman-teman nanti akan bicara. Jadi, seyogyanya bisa menggunakan pakai laptop. Kalau pakai HP tidak bisa melihat presentasi teman-teman, rapid manner-nya. Nah, maka dari itu, teman-teman silahkan install di laptop, install saja. Bagaimana cara masuknya? Nanti saya akan kasih kode dan passwordnya ketika nanti akan pelatihan besok hari. Tanggal 11 hari Kamis jam 5. Jadi, saya kenapa ambil sore? Saya cukup sekali saja semuanya bisa paham. Jadi jangan 2 kali. Jadi teman-teman yang kelas pagi silakan menyesuaikan. Kita akan sore karena kalau pagi ruangan telekonferensi ada KBM jadi semuanya akan digunakan. Jadi saya ambil kosong jam 5. Nah, jadi teman-teman yang kelas pagi mempersiapkan diri di install Zoom-nya, nanti saya akan share kodenya. Mohon kasih tahu yang teman-teman yang belum hadir nanti, ini wajib. Kenapa saya wajib? Teman-teman wajib mengoperasikan aplikasi Zoom ini. Kenapa? Karena sidangnya adalah virtual. Kalau teman-teman tidak menguasai Zoom ini, bagaimana penguji bisa menilai ketika ada trouble? Nah, jangan sampai kalau misalkan ada trouble di Zoom, itu kemungkinan gagal besar, kemungkinan ngulang besar. Nah, jangan sampai terjadi. Saya tidak ingin mahasiswa saya mengulang 2 kali. Cukup 1 kali lulus. Udah, itu aja. Makanya mohon dipersiapkan, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa menggunakan Zoom. Dulu masih bisa tatap muka, presentasi di kelas, langsung tanya jawab, selesai. Kalau seperti ini, kita harus bisa menyesuaikan. Kita dari program studi menyiapkan secara baik latihan Zoom. Kalau belum bisa kemarin, saya akan latih hari ini juga, hari Kamis nanti esok. Dan wajib semuanya bagi mahasiswa yang akan mengikuti sidang. Itu ya, mohon diingat. Rapid manner yang rata-rata sekarang penelitiannya adalah data mining. Jadi rapid manner dipersiapkan. Terus kemudian kapan sidang tugas akhir? Sidang tugas akhir jadwal sudah ada di gelombang 1 sudah kita akan jalankan di bulan puasa kemarin. Akan tetapi pelatihan Zoom saya laporkan ke akademik bahwa yang hadir segini. Dan ketika saya melatih laporan dari Pak Irfan, banyak yang masih belum memahami tentang pengoperasian Zoom. Nah, artinya apa? Saya akan latihan Zoom dulu, ketika mayoritas semuanya bisa, jadwal sidang itu keluar. Percuma kalau saya keluarkan jadwal sidang, teman-teman keteteran menggunakan aplikasi Zoom. Seperti itu. Jadi kita bareng-bareng siap, bareng mempersiapkan, karena ini saya juga baru menggunakan sidang online, teman-teman juga baru melaksanakan sidang online, jadi kita semua baru, kita siapkan bareng-bareng. Kita siapkan yang terbaik untuk menguji. Jangan sampai ada kata gagal. Mohon diperhatikan semuanya teman-teman.
Saya selaku prodi, saya tidak mau teman-teman mengulang 2 kali. Cukup 1 kali. Makanya kita siapkan latihan Zoom yang baik. Nah, ketika persiapan baik, insya Allah hasilnya juga baik. Kalau udah baik, lega, puas, dan bahagia. Nah, itu yang saya paparkan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon disimak secara seksama. Silakan diputar kembali videonya jika ada yang tidak memahami. Verifikasi jangan lupa. Jika ada kekurangan silakan komunikasi dengan kita. Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.